Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, berkata al-mu'allif hafizahullah, "Faman arada an yakuna miftahan lil khair," maka barang siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, falyasbir nafsahu ma'a ahlil khair, hendaklah ia bersabar di dalam jiwanya bersama dengan orang yang baik, wa ahlil fadli wa ahli ta'ah, orang yang memiliki keutamaan, orang yang ahli taat. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuridun wa la ta'du aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ya, dalil bahwasanya kita hendaknya bersabar berteman dengan orang-orang yang baik. Allah berfirman yang artinya, dan bersabarlah jiwamu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, baik di pagi hari maupun petang hari. Mereka menghadap wajah Allah. Dan janganlah engkau palingkan matamu, jangan engkau alihkan pandanganmu ya dari mereka. Tetap fokus senantiasa menyertai mereka. Jangan engkau palingkan pandangan dari mereka. Apa? Menginginkan kesan kehidupan dunia. Dan jangan pula engkau mentaati orang-orang yang kami jadikan lalai hatinya dari mengingat kami dan orang untuk berteman dengan orang-orang saleh. Itu kesimpulannya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada isyarat berteman dengan orang-orang saleh ini juga butuh kesabaran. Berteman dengan orang-orang baik itu juga butuh kesabaran. Karena apa? Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bahwa sabar itu ada di dalam 3 keadaan. Bersabar di dalam ketaatan, bersabar di dalam menahan diri dari maksiat, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Ini pelajaran dasar yang sering diulang-ulang oleh para ulama kita, para asatidzah kita tentang sabar. Jadi sabar ada 3. Bersabar di dalam ketaatan. Ya, kita mau berbuat taat kepada Allah butuh sabar. Karena jiwa ini secara asal inginnya santai, inginnya tidak dibebani dengan kewajiban. Maka mengerjakan kewajiban, contohnya sholat, butuh sabar. Sedang enak-enaknya tidur, kita diharuskan bangun untuk sholat subuh misalkan, butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, bersabar di dalam menahan diri dari maksiat. Jiwa ini inginnya menuruti semua nafsu. Ya, ada barang bagus mengambil, sabar menahan gejolak nafsu kita untuk mengambil barang yang bukan hak kita. Dan yang ketiga, sabar di dalam musibah. Ya, nah, berteman dengan orang-orang saleh ada kalanya mencakup 2 kesabaran tadi. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering diberi nasihat, mungkin kita sering ditegur, kenapa enggak melakukan ini, kenapa enggak beramal itu. Dimotivasi kita, ayo sholat, meskipun cuma sholat sunnah misalkan, padahal kita sedang malas misalnya. Ya, kita diingatkan lah, butuh sabar. Demikian pula di dalam meninggalkan maksiat. Mungkin kita keceplosan bicara yang tidak baik, keceplosan kita menggibah, menceritakan aib saudara kita, lalu kita ditegur, sudah jangan bicarakan. Nah, ditegur ini kan suatu yang mungkin hal yang tidak disukai oleh
jiwa manusia. Tapi kita apa? Sabar. Karena berteman dengan orang soleh, ada kemungkinan kalau salah kita ditegur, ada kemungkinan kalau kita lalai diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka baik di maupun petang hari. Ya. Jadi teman-teman kita misalkan di sore hari mereka banyak zikir, doa, nah kita mungkin ayo segera berangkat. Nah, kita harus sabar karena mereka Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya Allah mewanti-wanti kita, jangan sampai kita memalingkan pandangan kita dari mereka. Jangan sampai kita justru beralih kepada orang-orang yang apa? Yaitu menginginkan perhiasan duniawi. Juga dilarang kita mentaati orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Amruhu furta, pada akhirnya perkara mereka itu melampaui batas.